Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Fitroni dengan NIM 2025522035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan array satu dimensi, array dua dimensi, record, array of record, dan yang terakhir yaitu field type. Yang mana array satu dimensi ini bisa dikatakan dengan satu variabel berisi banyak data, tapi dari data itu hanya satu tipe saja, tidak boleh dua atau lebih. Nah, deklarasi digunakan untuk memesan tempat di memori dengan menentukan nama variabel, ukuran array, dan tipe data yang akan disimpan. Contoh sintak yang dari array satu dimensi yaitu nama underscore variabel array 1 sampai ini nilai yang terakhir of tipe data. Contohnya seperti ini, data array di sini dari 1 sampai 6, berarti ada 6 kolom dan bertipe integer. Tapi di sini meskipun deklarasinya tertulis 1 sampai 6, dalam ilustrasi materi tersebut elemen-elemen array digambarkan memiliki indeks yang dimulai dari 0 hingga 5. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ketik contoh ingin mengisi data ke dalam array. Data yang di sini saya akan mengisi data ketiga, yang mana data yang ketiga yaitu berisi nilai 50. Misal mau ditambahkan lagi data 1, misal ingin diisi 10, berarti di sini 10. Nah, cara untuk menampilkan data dalam array yaitu menggunakan read data 3. Nah, yang mana ini akan menunjukkan data yang ini 50 dari indeks yang ketiga. Untuk berikutnya seperti ini, menggunakan perulangan for i 0 sampai 10 sampai 5 data i ditambah 1, berarti ini menggunakan perulangan sampai. Contohnya seperti ini, proses pengulangan. Ini terus akan menggunakan increment. Jika nilai ini lebih dari 6, maka ini akan L4 langsung. Cara untuk menampilkan semua dari data yang di atas ini dari 0 sampai 5, berarti jika lebih dari 6 maka ini akan berhenti. Nah, yaitu sorting, yaitu sini menggunakan selection sort saya. For i dinilai 0 sampai i sampai 2, indeks terkecil i. For j diberi nilai i ditambah 1, n 1 if jika data j lebih kecil data indeks atau data terkecil, maka indeks terkecil area ini j, and for past time data indeks terkecil, data i langsung ini. Contoh seperti tabel untuk tracingnya, yang mana data dari array di sini 7 2 9 4 1 6. Data 1 lebih kecil daripada 0, maka di sini 7 sama 2 berarti lebih kecilan 2, maka lalu kita lanjut mencari dari data yang kedua, dari indeks yang kedua, yang mana 2 tidak lebih kecil daripada 1, berarti masih tetap 2 yang lebih kecil. Dan yang ketiga yaitu perbandingan antara 2 dengan 4, yang mana 4 sama 2 itu lebih kecilan 2. Dan yang keempat yaitu 4 lebih kecil 1, maka ini
terdeteksi nilai yang paling kecil yaitu 4. Lalu kita 4 sama 6, berarti yang terkecil yaitu 4. Maka langsung kita akan menukar presisi, yang mana satu ini dipindahkan ke sini, 7 dipindahkan ke indeks 4. Sama terus selanjutnya, sama seperti yang di atas, hanya mencari nilai yang terkecil sampai dari nilai ascending, dari nilai terkecil sampai nilai terbesar di sini. Dan yang kedua yaitu array 2 dimensi, yang mana untuk mendeklarasikan array dimensi, struktur sintaksis yang digunakan adalah nama variabel, array, banyak baris, banyak kolom. Nah, of tipe data sama seperti array 1 dimensi, tapi hanya saja ini ada beberapa ada baris, ada kolom. Yang 1 dimensi itu hanya 1 baris. Dan di sini yang array 2 dimensi ada kolom sama baris. Contohnya data array, barisnya yaitu 3, kolomnya itu 4, dan bertipe integer, sama seperti yang di atas, hanya bisa bertipe 1. Contohnya seperti integer. Deklarasi ini akan membentuk sebuah array dengan total 12 elemen yang terdiri dari 3 baris. Dari 3 baris dan 4 kolom. Nah, baris dulu baru kolom. Dan di sini bertipe integer. Nah, untuk mengisi data ke dalam array, dan di sini data 02 yaitu 7 nilainya, berarti baris dulu baru kolom. Maka di sini adalah 7. Misal saya ingin menambahkan lagi data 0, contohnya 1, kolomnya yaitu ngambil dari 3. Diberi nilai contohnya 10. Maka di sini barisnya 1, kolomnya yaitu 3, berarti di sini nilainya yaitu 10. Untuk menampilkan data array menggunakan sintaks seperti ini, read data 02, berarti yang ingin ditampilkan yaitu nilai 7. Di sini ada penjumlahan matriks sama perkalian matriks. Nah, di sini untuk penjumlahan matriks, di sini nilai dari C0, barisnya 0, kolomnya 0 itu mengambil dari 1 ditambah 5 dan 3. Dan di sini kenapa diminang? Karena di sini 3 ditambah 3. Ini gampang kalau penjumlahan. Yang agak sulit itu perkalian matriks. Nah, di sini nilainya kan 10. Maka ini mengambil dari nilai hasil dari 6 ditambah 4. 5, 3 ditambah 2, 10, 8 ditambah 2. Untuk nilai C yang 7 ini mengambil dari nilai 2 ditambah 5. Nah, untuk perkalian ini agak sulit. Nah, di sini kenapa 11? Karena di sini mengambil dari nilai dari 5 dikali 2 sama dengan 10, lalu 1 ditambah 1 dikali 1 berarti 1, berarti nilainya 10 ditambah 1 berarti nilainya 11. Nah, ini dulu baru sini satu persatu. Dan untuk yang nilai 7 ini dapat dari mana? Dari hasil 5 dikali 1 berarti 5, 1 dikali 2 berarti 2, berarti 5 ditambah 2 berarti 7. Ini dari hasil 5 kali 1, 1 dikali 2.
yaitu hasilnya 7. Yang ketiga dan yang nilai yang di sini kita mengambil dari nilai yang 5 kali 3 1 dikali 4, maka hasilnya 19. 5 kali 3 yaitu 15, 1 dikali 4 yaitu 19. Nah, sama terus seterusnya sampai ke bawah. Cara menghitungnya itu seperti yang tadi, dari 5 pas dikali 2 pas 1 dikali 1, lalu kita jumlahkan antara 5 kali 2 yaitu 10, 1 dikali 1 yaitu 1, berarti 10 ditambah 1 berarti hasilnya 11. Maka lalu kita masukkan nilainya yang ke C, nilai dari 0, baris kosong kolom 0. Berarti ini nilai dari C00 yaitu dari 5 dikali 2. Nah, lalu 1 dikali 1, lalu kita akan menjumlahkan, yang mana nilai dari 5 kali 2 yaitu 10, dan dari 1 dikali 1 yaitu 1, lalu kita jumlah 10 ditambah 1 berarti 11, sama seperti yang tadi biasanya. Dan yang ketiga yaitu record, yang mana record di sini tipe data buatan yang bisa menggabungkan berbagai jenis data yang berbeda ke dalam satu paket atau satu variabel. Jadi di sini satu variabel bisa bermacam-macam tipe data. Contoh pendeklarasian tipe data record, nama record, nama file. Ini data yang pertama, ini tipe data yang kedua, ini data yang ketiga. Lalu kita tutup dengan ini sebagai contoh untuk menampung beberapa data seorang mahasiswa. Mahasiswa di sini yaitu menggunakan KTP, identitas KTP, perlu deklarasi record sebagai berikut. Nah, data underscore KTP, record ini di sini yang mana nomor induk keluarga itu menggunakan integer, nama menggunakan string, jenis kelamin menggunakan boolean, yang mana boolean ini ada dua, ada false, ada true, yang lalu ditutup dengan ini. Untuk mengisi data dalam data dilakukan dengan sintak berikut. Sintaknya seperti ini. Unique, di sini kan integer maka di sini berupa angka. Nah, karena di sini nama dari KTP yaitu KTP yaitu bertipe string, maka di sini diberi huruf. Jenis kelamin, jenis kelamin kan di sini boolean, yang mana boolean ini hanya bisa mengeluarkan 0 atau 1, yang mana di sini kalau 0 itu perempuan, kalau laki-laki yaitu 1. Karena di sini 1 berarti di sini laki-laki. Untuk menampilkan atau mencetak dapat dilakukan dengan sintak berikut. Read, ini maka yang akan ditampilkan ini. Lalu nama KTP yang mana akan ditampilkan ini semua. Jenis kelamin, ini yang akan ditampilkan. Dan yang keempat yaitu array of record, yang mana array of record ini adalah gabungan dari dua konsep data yang sudah Anda pelajari, yang sudah kita pelajari di atas. Seperti array kan di situ kan pendeteksiannya hanya satu variabel tapi berisi banyak data, tapi di situ hanya bisa tipe satu saja. Contoh seperti di atas yaitu tipe integer. Kalau record ini satu variabel bisa berbentuk tipe banyak macam. Nah, gabungan antara array dengan record tadi di atas. Pendeteksian dengan pendeteksiannya array record seperti ini. Kita buat dulu tipe data recordnya, yang mana data mahasiswa, name integer, menggunakan integer, tipe integer, nama menggunakan tipe string, jenis kelamin ini menggunakan boolean. Nah, lalu kita buat data recordnya, array
Di sini yang pertama yaitu baris dulu baru kolom, yang mana di sini barisnya 0 sampai 2, berarti di sini ada tiga kolomnya, itu ada 3. Di sini ada 3. Sini data mahasiswa. Ini cara membuat arraynya. Lalu membuat variabel utama untuk menggabungkan dari nilai yang di atas. Array mahasiswa i integer. Indeks array ya di sini. Ini kan dari array. Nah, di sini yaitu record. Ini gabungan dari array sama record. Yang mana baris yang 0 itu nilainya yaitu yang pertama yaitu name, yang mana di sini menggunakan integer, nama menggunakan string, jenis kelamin menggunakan boolean. Nah, seperti ini. Mengisi data dari data array of record. Seperti ini. Name-nya seperti ini. Lalu untuk menampilkan yaitu menggunakan perulangan. For i ini, yang mana ini di sini 0 sampai 2, yang mana ini akan increment jika lebih dari 2 atau misal sampai ke 3, maka ini akan berhenti. Ini akan mengulang. Nah, sini for, lalu for i diberi nilai 0, 2, do. Di sini menggunakan increment rate. Di sini sana nama, lalu jenis kelamin, lalu kembali lagi sampai 3 kali. Jika di sini lebih dari 3, maka akan berhenti. Dan terakhir yaitu field tag. Field tag merupakan kumpulan bytes yang disimpan dalam media penyimpanan berisi data karakter ASCII yang jumlahnya tidak tentu dan dapat ditambah atau dikurangi jika dibutuhkan. Nah, pendeklarasian dari variabel field tag dilakukan dengan sintaks berikut. Nama variabel, lalu tag. Menghubungkan variabel file dengan nama file dilakukan dengan sintaks asik nama variabel ini lalu nama file kita gabung. Membuat file tag aktif dilakukan dengan sintaks berikut. Routine nama variabel, lalu kita aktifkan, yang mana di sini sintaksnya seperti ini. Regulate nama variabel. Yang keempat yaitu menulis ke dalam file tag dilakukan dengan sintaks berikut. Nama variabel, misal di sini hello, yang di sini apa kabar, di sini contohnya apa gitu. Nah, untuk menutup file tag dilakukan dengan sintaks berikut. Close, menggunakan close variabel untuk menutupnya. Ya, contoh membuat file tag. Nama variabel tag asing, ini nama variabel, di sini nama file. Nama variabelnya yaitu tag, dan sini yaitu nama filenya hello tag. Nah, untuk membuat aktif dari filenya itu menggunakan regulate nama variabel, yang dimana nama variabelnya yaitu vartex. Lalu kita akan mengisi menulis ke dalam field tag menggunakan sintaks, yang mana di sini contohnya seperti hello. Contohnya yang kedua yaitu contoh field tag. Di sini menggunakan baris contohnya. Lalu kita close, lalu kita buka kurung, beri nama variabel dari field tag, yang dimana di sini menggunakan var_tag. Untuk membaca isi field tag dapat dilakukan dengan urutan proses sebagai berikut.
deklarasi variabel var, nama variabel tag. Menggunakan kalau menghubungkan yaitu menggunakan xi, nama variabel lalu nama file. Lalu untuk membuka itu menggunakan set, membaca isi file dan menampilkan di layar menggunakan ini perulangan. Lalu untuk menutupnya yaitu menggunakan close variabel, nama variabel yang di mana variabel di sini. Nama variabel ini. Mungkin yang terakhir yaitu contoh algoritma membaca file hello. Ini nama variabel bentuk teks, pesan, string, asing. Untuk mengaktifkan di sini, lalu kita di sini yaitu membuat data pesan, lalu kita menutupnya. Kalau menutup itu menggunakan close, lalu buka kurung var, nama variabel dari tag yang di atas di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.